to my YouTube channel. Before that, I'm Destiana, a first semester student at Universitas Teknokrat Indonesia, major accounting. Oke, hari ini kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Oke, let's start together. Oke, yang pertama yaitu apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, malam Lailatul Qadar ini merupakan malam kemuliaan. Nah, malam Lailatul Qadar berarti malam kemuliaan atau malam ketetapan, sebuah anugerah tak ternilai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan malam Lailatul Qadar ini juga merupakan turunnya Al-Qur'an atau malam bersejarah di mana Al-Qur'an itu pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Surah Al-Qadar ayat 3 ini secara eksplisit menyatakan bahwa malam itu lebih baik dari 1000 bulan, menunjukkan keutamaan yang luar biasa dari malam Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, yaitu keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Nah, yang pertama, pahala berlipat ganda. Ibadah di malam Lailatul Qadar itu setara dengan ibadah selama lebih dari 83 tahun nih teman-teman, atau 1000 bulan. Karena ini sebuah kesempatan emas bagi semua muslim untuk berlomba-lomba mencari pahala. Yang kedua yaitu turunnya malaikat dan ruh. Malaikat dan ruh atau Jibril ini turun membawa rahmat, keberkahan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Nah, yang terakhir merupakan kesejahteraan universal. Malam ini dipenuhi kesejahteraan dan keselamatan yang abadi, berlangsung hingga terbit fajar menyingsing. Quran Surah Al-Qadar ayat 5. Nah, kapan sih malam Lailatul Qadar itu terjadi? Meskipun tanggal pastinya itu tidak ditetapkan ya teman-teman, tidak ada secara spesifik, namun Lailatul Qadar ini senantiasa hadir pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kebanyakan ulama ini berpendapat bahwa malam ini lebih besar kemungkinannya jatuh pada malam-malam ganjil, seperti malam 21 Ramadan, malam 23 Ramadan, malam 25 Ramadan, malam 27, malam 29 Ramadan. Nah, Nabi Muhammad SAW sendiri menganjurkan umatnya untuk mencari malam ini di malam ganjil, 10 malam terakhir Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sebagai bentuk kesungguhan dalam beribadah. Nah, itu tadi malam Lailatul Qadar itu terjadinya itu tidak bisa ditentukan teman-teman. Jadi tidak ada yang tahu nih tanggal pastinya, tapi besar kemungkinan terjadi di tanggal ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Nah, yang selanjutnya yaitu tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Ada 4 tanda-tandanya nih teman-teman. Yang pertama yaitu suasananya damai. Malam itu terasa sangat tenang dan damai, sejuk, membawa ketentraman jiwa. Nah, yang kedua, langitnya itu cerah. Langit terlihat cerah tanpa awan dan bulan bersinar terang memancarkan cahayanya. Yang ketiga, itu tanpa gangguan, tidak ada bintang jatuh atau gangguan setan yang terasa. Ini menciptakan kemurnian dari malam tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ketenangan hati. Hatinya tuh dipenuhi dengan rasa kedamaian nih teman-teman, dan ketenangan yang langgeng hingga pagi hari. Nah, itu tadi tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar. Nah, yang selanjutnya yaitu amalan utama di malam Lailatul Qadar. Ada amalan-amalan yang bisa kita tunaikan di malam Lailatul Qadar ini teman-teman. Yang pertama yaitu sholat malam atau qiyamul lail. Dirikan sholat malam dengan penuh keimanan dan harapan pahala. Nah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab atau mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, ada membaca dan mentadaburi Al-Quran. Berbanyak membaca Al-Quran dan merenungkan makna dari Al-Quran, mengingat malam ini adalah malam turunnya wahyu ilahi. Yang terakhir yaitu memperbanyak doa. Nah, khususnya doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang berbunyi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, engkau maha pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi.
Nah, yang selanjutnya yaitu ada i'tikaf dan sedekah di malam Lailatul Qadar. I'tikaf atau berdiam diri di masjid. I'tikaf ini adalah amalan berdiam diri di masjid dengan niat ibadah, mengisolasi diri dari kesibukan duniawi untuk fokus beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini sangat dianjurkan nih oleh di malam terakhir, di 10 malam terakhir Ramadan untuk meraih malam Lailatul Qadar itu. Nah, selanjutnya yaitu sedekah dan amal kebaikan. Pahala sedekah dan amal kebaikan lainnya akan dilipat gandakan berkali-kali lipat, terutama jika dimelakukan di malam yang penuh berkah ini. Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau meningkat drastis di bulan Ramadan. Next yaitu kisah Nabi Muhammad SAW dan Lailatul Qadar. Yang pertama yaitu wahyu pertama di Gua Hira. Pada malam Lailatul Qadar ini tahun 610 Masehi, wahyu pertama Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Yang kedua ada i'tikaf Rasulullah. Nabi SAW selalu beriktikaf dan beribadah dengan sungguh-sungguh di 10 malam terakhir Ramadan, mencari kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Yang terakhir yaitu pengampunan dosa. Hadis menyatakan, barang siapa yang sholat malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala, dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi kesimpulannya itu raihlah malam Lailatul Qadar dengan ibadah dan doa. Mari kita berbanyak ibadah di 10 malam terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil dengan penuh harapan dan keikhlasan. Jadikan malam yang mulia ini sebagai momentum perubahan diri menuju pribadi yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk hambanya yang beruntung mendapatkan keberkahan ilmu, rahmat dan ampunan di malam Lailatul Qadar. Amin. Okay, this was an explanation this time. If you have any question, you can ask in the column comment. I hope this knowledge is useful for all of you. See you in the next video, guys. Goodbye, everyone.